Riza Ramli bukan cuma piawai menjalankan langkah terobosan dalam memecahkan problem ekonomi. Dia juga memiliki kemampuan diplomasi yang mumpuni di forum internasional. Ketika memimpin delegasi RI pada CGI meeting di Tokyo 17-18 Oktober 2000 misalnya, dia berhasil meyakinkan negara kreditor untuk memberi pinjaman sebesar 5,3 miliar US dollar. Jumlah itu terdiri atas 4,8 miliar US dollar pinjaman lunak, grant and technical assistance senilai 530 juta US dollar. Nilai hibah atau grant tersebut merupakan nilai tertinggi selama hubungan Indonesia dengan CGI. Padahal saat itu Indonesia tengah mendapat sorotan tajam dunia internasional terhadap kasus Atambua. Di dalam negeri, banyak yang meragukan kemampuan Riza Ramli karena tidak menyertakan Widjoyo Niti Sastro yang dimitoskan memiliki jaringan dan pengaruh sangat besar di kalangan negara kreditor. Tentu saja, Riza Ramli tidak mau menyertakan Widjoyo karena merupakan kepala suku mafia Barclay yang selama belasan tahun gagal memberi kesejahteraan kepada mayoritas rakyat Indonesia. Sebagai bentuk dari mulai pulihnya kepercayaan investor internasional, Unocal Corporation menyatakan komitmennya untuk melakukan investasi sebesar 1,5 miliar US dollar di Indonesia untuk jangka waktu investasi 5 tahun. Investasi tersebut fokus pada bidang minyak bumi, gas bumi, dan sumber daya geotermal. Pada Mei 2001 sebagai Menko Perekonomian, Dr. Ekonomi lulusan Boston University ini melakukan kebijakan terobosan dengan menghapuskan cross ownership dan cross management antara PT Telkom dan PT Indosat. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetisi dan mendorong kedua operator telekomunikasi nasional tersebut menjadi full service operators. Banyak kalangan baik domestik maupun internasional menilai kebijakan yang ditempuh Riza Ramli merupakan langkah yang tepat dan kredibel. Lewat kebijakan terobosan itu, negara berhasil memperoleh tambahan penerimaan 4,2 triliun rupiah tanpa menjual selembar pun saham Telkom atau Indosat. Selaku Menko Perekonomian, Riza Ramli juga dipercaya Presiden Abdurrahman Wahid menjadi Ketua Tim Kepres 133. Tim ini bertugas menyelesaikan restrukturisasi PLN dan renegosiasi kontrak-kontrak pembelian listrik swasta bersama-sama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri terkait. Pada posisi ini, mantan dosen ekonomi program Magister Manajemen Fakultas Pasca Sarjana UI ini berhasil menyelesaikan 16 dari total 27 kasus renegosiasi kontrak pembelian listrik swasta. Kontrak penjualan listrik swasta yang dibuat pada masa Orde Baru itu penuh dengan KKN dan markup yang membebani PLN sebesar 60 miliar US dollar. Renegosiasi ditekankan pada penurunan tarif penjualan mereka ke PLN dari sekitar 7-9 sen US dollar per kWh menjadi hanya 4 sen US dollar. Sebagai negosiator yang tangguh melalui jalan panjang dan sejumlah terobosan yang ditempuh, Riza Ramli berhasil menekan penjualan listrik swasta ke PLN sehingga akhirnya beban PLN turun menjadi 35 miliar US dollar. Sebagai Ketua Tim Kepres 133, sepanjang Januari sampai Mei 2001, mantan aktivis yang pernah mendekam di penjara Sukamiskin Bandung pada tahun 1978-1979 itu juga melakukan financial engineering terhadap neraca keuangan PLN dengan melakukan revaluasi aset PLN dan menetapkan kebijakan deferred tax payment agar cash flow PLN tidak terganggu.
Terobosan ini membuat aset PLN meningkat dari 52 triliun rupiah menjadi 202 triliun rupiah. Modalnya melonjak dari minus 9 triliun rupiah menjadi 119,4 triliun rupiah. Dengan revaluasi ini, struktur aset dan modal PLN menjadi sangat kuat, sehingga PLN kembali memiliki akses untuk mendapatkan modal kerja dari perbankan maupun dari pasar obligasi. Pada 13 Juni 2001, Presiden Abdurrahman Wahid merotasi Riza Ramli dari Menko Perekonomian menjadi Menteri Keuangan untuk mendapat tugas yang amat mendesak, yaitu merevisi APBN tahun anggaran 2001. Di tengah ketidakpastian situasi ekonomi dan politik nasional, regional, dan internasional, revisi APBN harus dilakukan dengan cepat. Revisi APBN yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan mampu diselesaikan Riza Ramli hanya dalam tempo 4 hari. Pembahasan berlangsung sejak Jumat malam hingga Minggu dini hari, tepatnya 13-16 Juni 2001. Cepatnya pembahasan revisi APBN 2001 itu tak lepas dari sosok Riza Ramli yang didukung daya persuasi tinggi dan networking yang luas di berbagai kalangan. Tangan dingin Riza Ramli dalam membereskan problem ekonomi membuat pemerintah menunjuknya sebagai Presiden Komisaris PT Semen Gresik Tbk. Tugas ini diemban sejak September 2006 hingga kini. Seperti di tempat-tempat tugas lain sebelumnya, Riza Ramli juga melakukan sejumlah langkah strategis dan kebijakan terobosan untuk meningkatkan efisiensi, mendorong program pengurangan biaya dan meningkatkan keuntungan Semen Gresik. Tujuan tersebut dicapai dengan melakukan konsolidasi dan integrasi ketiga perusahaan, yaitu PT Semen Gresik, PT Semen Padang, dan PT Semen Tonasa, sehingga menjadi one company with three brands. Dengan demikian, kompetisi internal antar PT dikurangi sehingga tercipta sinergi positif. Bersama-sama komisaris dan manajemen, dia mempersiapkan kerangka restrukturisasi organisasi dan finansial untuk jangka menengah. Hasilnya luar biasa. Laba bersihnya naik 29,3%